Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kesempatan yang indah sore hari ini, kita mau sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, karena kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita, yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberikan kekuatan di jiwa kami Tuhan, dan memberikan ketenangan di dalam hati kami Tuhan. Ajar kami, tuntun kami, bentuk kami Tuhan, untuk menjadi seperti apa yang Tuhan rindukan, untuk menjadi pribadi yang indah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan kembali pujian ini. Katakan, tersungkur ku di kaki-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi. Bersama-sama nyatakan, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Doa kami ya Allah, bahwa kiranya Engkau jadikan kehidupan kami sebagai bejana yang hidup, yang berkenan dan yang menyenangkan hati-Mu sendiri. Sore hari ini ya Bapak, kalau kami boleh sama-sama ada di sini, kami tahu ada maksud Allah, ada rencana Allah dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya bahwa setiap apa yang Tuhan rencanakan bagi kami itu adalah yang terbaik untuk kami hidupi, untuk kami jalani. Karena itu di tengah-tengah situasi yang mungkin masih buruk, di tengah-tengah dunia yang dilanda oleh pandemi itu, kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Dan kalau saat ini kami akan tinggal tenang, duduk mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Setiap perkataan manusia terbatas, tapi kami tahu apa yang Kau katakan di dalam Roh Kudus-Mu itu lebih dari cukup bagi setiap kami. Karena itu biarlah kami membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu sendiri ya Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Ibu silakan duduk. Terima kasih Pak Andris. Shalom semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian. Banyak membacanya Koe karena tulisannya KHOE. Tapi sebenarnya dibacanya Ku, jadi agak-agak posesif kalau panggil nama saya Adrianku. Mungkin orang agak sungkan kali ya, dan enggan, jadi banyaknya panggil Adrian Koe. Saya itu sebenarnya bukan orang asing, khususnya buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Saya teman nakalnya Pak Andris dan kedua saudaranya Pak Hans dan Pak Kia. Dulu saya sama-sama kurus sama Pak Andris, Pak Hans. Kemudian saya dan Pak Hans mengembang ke kanan ke kiri seperti firman Tuhan. Tapi sayangnya hanya Pak Hans yang kembali menciut, saya tetap mengembang. Saya berjemaat di GBI Petamburan, saya melayani sebagai full time di sana. Saya adik kelas juga dari Pak Andris dan Bu Rani, artinya kami satu alma mater di STT Bethel Indonesia. Sudah berkeluarga, cuma pakai cincin kawin, jadi mohon maaf buat yang masih mau lihat-lihat, saya sudah sold out. Mungkin perkenalan itu aja ya, nanti jadi kemana-mana. Baik, saya akan berikan judul renungan kita malam hari ini, sore menjelang malam, antara kenaikan dan Pentakosta. Antara kenaikan dan Pentakosta, karena itu saya ajak kita untuk membuka kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 11. Sebelumnya kalau tadi Bapak Ibu lihat saya bawa Alkitab kuning, ini bukan kitab kuning yang aneh-aneh ya, jadi mohon jangan dicurigai. Ini murni Alkitab cetakan dari Lembaga Alkitab Indonesia, hanya saja covernya berwarna kuning. Jadi dijamin ini adalah Injil yang sama seperti yang Bapak Ibu punya. Baik, saya akan kembali membacakan Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-9-11. Demikian firman Tuhan, sesudah ia mengatakan demikian terangkatlah ikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, para murid Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya bagikan pada sore hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus.
yang sebentar lagi kita juga akan sama-sama merayakan pencurahan Roh Kudus. Itulah mengapa saya berikan judul renungan kita hari ini antara kenaikan dan Pentakosta. Sebuah momen yang sebenarnya seringkali kita tidak terlalu perhatikan di dalam Christ event atau peristiwa kehidupan Yesus. Kita sama-sama tahu bahwa banyak orang menyoroti kehidupan Yesus itu dari sisi kelahirannya. Kemudian kita seringkali mengabaikan pelayanan Yesus selama dia ada di dunia. Karena itu sama sekali nggak ada perayaan tentang bagaimana Yesus dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia mengajar, dia membawa banyak orang untuk boleh mengalami artinya perjumpaan dengan Allah yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, ternyata juga kita mungkin lebih sering menyoroti tentang penyaliban dan kematian Kristus. Dan tentu saja mungkin juga kebangkitan Yesus, akan tetapi seringkali gereja memandang sebelah mata tentang arti kenaikannya ke surga. Padahal kalau kita sebagai orang percaya seharusnya kita memaknai kelima peristiwa Yesus ini sebagai satu hal yang sama-sama luar biasa. Saya menantang Bapak Ibu, seandainya Natal itu nggak dirayakan di akhir tahun, yang ada End Year Sale dan New Year Sale, yang nggak ada liburan panjangnya pergantian tahun, apakah kita akan sungguh-sungguh merayakan Natal sedemikian dalamnya? Atau hanya karena dia ada di penghujung tahun, anak-anak sekolah dan kuliah libur panjang, lalu yang orang kerjanya bisa cuti panjang juga, khususnya yang beragama Kristen ataupun Nasrani pada umumnya, lalu gereja seolah-olah bisa merayakan Natal sedemikian luar biasanya. Padahal kalau kita mau jujur, seharusnya sejak kelahirannya, sejak peristiwa pelayanan Yesus, penyaliban, kematiannya, kebangkitan dan kenaikan, seharusnya kita memaknai sama rata, sama rasa dan sama dalamnya. Seluruh aspek kehidupan Yesus ini mempunyai satu kuasa yang sama besar buat kita apabila kita sungguh-sungguh merindukan, mengalami apa yang Yesus sendiri alami bagi kehidupan kita. Bahkan seluruh peristiwa Yesus adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan di dalam inkarnasi Sang Firman, Anak Allah, yaitu Yesus. Jadi jangan sampai kita lalu berjumpa dengan ada satu golongan gereja tertentu, dan kemudian kita diserang, mengapa kamu merayakan Natal? Sebaliknya, kematian Yesus, semuanya dari inkarnasi Yesus Kristus, yaitu Sang Firman yang menjadi daging sama seperti Bapak, Ibu, dan saya. Tanpa inkarnasi Kristus, seluruh rangkaian kehidupan Yesus, kehidupan kita sebagai orang Kristen akan menjadi sia-sia. Coba singkirkan satu bagian dari 5 peristiwa tadi, lalu apakah kisah Yesus menjadi bermakna buat kita? Apakah kehidupannya menjadi bermakna buat kita? Kita merayakan kelahiran Yesus, kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus selalu. Tapi kita nggak merayakan yang dua lainnya. Apakah itu menjadi bermakna buat kita? Padahal, kita mau jujur, justru malah 3,5 tahun di mana Yesus melayani, itu pun seharusnya kita juga peringati. Di mana Yesus yang dia adalah Allah sendiri, menjadi sama dengan manusia, mengosongkan dirinya, menjadi sama dengan kita. Dan dia mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang tertindas, terpenjarakan. Supaya apa? Datang. Makanya saya mengajak kita, ayo kita sama-sama meresponi sungguh-sungguh. Bukan hanya karena tanggal merahnya, lalu kita libur, lalu kemarin Pak Andris cerita sama saya, dia hampir nggak menyadari untuk apa ada ibadah di hari raya Lebaran. Apakah kita juga mau memperingati Idul Fitri,
lalu kita bikin ibadah, tapi pada kenyataannya ya pada saat itu pun kita merayakan satu hari raya yang besar buat kita, yaitu kenaikan Isa Al-Masih. Lalu kalau kita telah melihat rangkaian kehidupan Yesus dan cara melihat bagian terakhir kenaikannya ke surga yang menjadi jembatan kepada Pentakosta atau pencurahan, yang dapat kita pahami sehubung dengan peristiwa asensi atau kenaikan dan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, saya mengajak kita untuk memahami bahwa adanya pengertian yang mendalam tentang surga. Sebelum Yesus naik ke bahkan disalib, dalam satu Injil Yohanes 17 ayat yang ke-21. Yesus berkata demikian. Saya akan bacakan dari ayat 20, maaf. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Gak apa-apa. Ini namanya teman sepermainan. Jadi kita nggak ada hard feeling ya, Pak. Saya bacakan kembali ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Banyak orang mengaitkan kenaikan Yesus ke surga sebagai sebuah perpindahan lokus atau lokasi, tempat, hanya sebatas itu. Artinya yang tadinya Yesus itu ada di dunia, kemudian dia terangkat ke surga dan dia nggak ada lagi di dunia. Karena apa? Pemaknaan seperti ini sangat dipengaruhi oleh kosmologi di kalangan orang Yunani kuno, Bapak Ibu. Di mana saat itu mereka memahami bahwa bumi ini datar, dan di atasnya itu ada semacam kubah yang kita sebut dengan cakrawala atau Uranos dalam bahasa Yunani, Pak Andres lebih paham. Dan mereka paham bahwa di Uranos inilah, di dalam cakrawala atau firmament inilah Allah itu berdiam. Jadi ketika Yesus naik, dia kembali kepada Allah, tapi apakah Yesus tetap ada di dunia? Sebagaimana yang seharusnya kita pahami bahwa ternyata dia bukan berpindah secara lokasi, Bapak Ibu. Salah satu bagian dari doa Bapa kami misalnya berbunyi demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa surga adalah kemenyatuan kehendak surga dan bumi, kehendak Allah dan manusia. Artinya, kalau kita mau memahami surga sebenarnya, itu bukan soal bicara nanti. Kita akan bicara tentang hal ini lebih dalam lagi. Kalau Bapak Ibu mencari tahu apa makna keselamatan, banyak orang sekadar memahami bahwa selamat itu manusia nggak masuk neraka, tapi masuk ke surga. Tentu ini nggak keliru kalau kita nggak memahami surga hanya sebatas tempat. Tapi cilakanya kalau kita memahami surga itu hanya sebatas tempat. Jadi artinya, oh ya wes lah, daripada aku nanti kebakar di neraka, panas tenan, mending aku munggah nang surga. Kalau kita memahami surga hanya seperti itu, kita akan menjadi keliru, Bapak Ibu. Dan nanti kita akan menjadi seseorang yang menyia-nyiakan kehidupan kita selama kita tinggal di dunia. Padahal Yesus berkata demikian dengan sangat jelas. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di dalam surga. Surga itu kalau saya mau katakan, dia bukan cuma sekedar lokasi. Tapi kalau mungkin saya katakan secara secara teknologi, itu sebagai sebuah sistem, Bapak Ibu. Pemerintahan. Di mana kehendak Allah, pemerintahan Allah itu boleh nyata di tengah-tengah pemerintahan manusia. Jadi artinya, kalau Bapak Ibu saya tanya misalnya gini, apakah Bapak Ibu beneran mau ada di surga?
Biasanya orang jawabnya mau. Tapi kalau saya tanya lagi, apakah Bapak Ibu sekarang mau ada di surga? Ya orang mikir-mikir lah. Karena apa? Mengidentikan bahwa surga itu soal kehidupan nanti. Enggak lagi di bumi loh, aku baru nikah kok, aku baru umur sekian, masa mau meninggal dan lalu kita meninggalkan dunia ini dalam artian sebenarnya. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu. 10 hari yang lalu, salah seorang rekan pelayanan anak muda, sebagian orang tahu namanya Raditya Olawan, saya biasa panggil beliau Bang Radit. Orang yang istilahnya sedang naik daun sebagai pendeta muda. Anak muda siapa sih yang nggak tahu Raditya Olawan? Di tengah-tengah yang orang bilang mungkin prime time-nya beliau sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tapi realita berbicara lain. Dan akhirnya Bang Radit ini yang bahkan di awal tahun masih bisa berlibur dengan keluarganya, retret dengan keluarganya, akhirnya harus meninggal. Kalau kita memaknai kehidupan bahwa surga itu cuma sekedar lokasi, orang bakal kecewa, apalagi keluarga yang ditinggalkan. Karena apa? Seolah-olah ada satu keterpisahan yang sangat amat membentang antara dunia yang kita tinggali dengan surga yang sedang dimasuki oleh orang-orang percaya. Bukan hanya yang sudah mati, tapi juga yang masih hidup. Karena apa? Surga bukan bicara cuma soal tempat. Loh Pak, tapi itu perumpamaan tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya gimana? Sederhananya kalau saya mau jawab singkatnya, itu bukan kisah nyata Pak Bu. Yesus itu mengutip satu cerita yang ada saat itu, dan dia menunjukkan bahwa ini loh sebenarnya kehidupan. Ingat ya, bukan keterpisahan antara yang hidup dan mati saja, tetapi keterpisahan antara kehendak Allah dan manusia sebenarnya. Itu kan pesan utamanya. Ingat kisahnya kan? Lazarus yang miskin dan dikasihi Allah pastinya, dan seorang kaya yang tiap hari pesta, pakai jubah ungu katanya. Ini bukan soal kisah terus nanti kehidupan setelah kematian, tapi sejak bagaimana di dunia orang yang terpisah dari kehendak Allah dan orang yang hidup menyatu dengan kehendak Allah. Sebenarnya poinnya itu. Tapi akhirnya orang memisahkan kisah ini menjadi seolah-olah ini kisah antara kehidupan setelah kematian. Sekedar itu. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, surga itu dimulai di mana? Di sini. Yesus pernah bilang, inilah hidup yang kekal itu. Waktu apa? Waktu kita mengenal siapa pencipta kita. Jadi jangan tunggu kita mati atau kita udah gak bisa ngapa-ngapain baru kita sungguh-sungguh hidup buat Tuhan. Sadari Pak, kita udah dipanggil sejak masih muda. Sejak saat Bapak Ibu ada di sini, kita dipanggil oleh Tuhan. Menghadapnya bukan dalam artian meninggal, tapi justru waktu kita hidup buat Tuhan. Selain itu Rasul Paulus juga pernah menuliskan kepada jemaat di Efesus tentang surga yang tidak bicara tentang lokasi sebenarnya. Coba saya ajak kita untuk buka di dalam Efesus 2. Efesus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kita baca ini aja harusnya kita pusing. Orang udah mati kok disuratin. Iya enggak? Ini kan Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Tapi kata-katanya perhatiin deh, kamu itu udah mati. Jadi artinya mati di sini bukan mati secara jasmani. Kamu itu udah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berkali-kali dibilang kamu tuh udah mati, kamu udah mati. Nah ini wong dikirimin surat kok. Saya nggak percaya kalau zaman dulu itu udah ada pos wesel untuk orang udah meninggal gitu, nggak percaya saya. Sampai sekarang aja teknologi udah canggih. Kamu tanya sama Google, Mbah Google, aku bisa kirim surat sama nenek moyangku yang udah nggak ada dulu nggak? Ya nggak bisa. Artinya ini surat memang untuk orang-orang yang sedang hidup secara jasmani. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Artinya jemaat di Efesus dikatakan di sini ada di mana? Surga. Paham nggak di sini? Jadi yang dikirimin surat itu ternyata bukan orang yang udah mati secara jasmani, hidup dalam. Dan dibilang di ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, Paulus dan jemaat di Efesus, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kalau ditanya surga di mana? Di sini sebenarnya. Kita ini lagi di surga. GBI Graha Pena ini lagi di mana? Lagi di surga. Nggak usah pusing-pusing dengerin yang. Jadi nanti kita kayak berpikir surga itu kayak tempat yang kita mesti naik pesawat ulang-alik dulu sampai ke bulan, di bulan nanti lurus sampai Mars belok kiri, maju lagi ke arah Jupiter belok kanan ke arah Saturnus. Nggak ketemu surga kayak gitu. Ketemu alien mungkin, tapi kalau ketemu surga nggak usah jauh-jauh, di sini surga. Siapa yang bilang? Paulus, saksi Yesus Kristus. Saksi pertama loh, mula-mula sampai ngomong kayak gitu. Ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini menarik. Ketika di ayat 6 dikatakan bahwa kita sudah bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7 dikatakan supaya pada masa yang akan datang. Jadi artinya surga bukan cuma soal bicara satu sistem yang dibangun, tapi satu kehidupan yang berkesinambungan antara apa yang telah ada dan apa yang akan datang. Kalau saya mau katakan kepada kita semua bahwa kehidupan itu sebenarnya dibangun di masa lalu atau di masa depan sih sebenarnya? Masa depan. Dan baru bisa kita menuju ke masa lalu dan kita tarik garis ke masa depan lagi. Itu kehidupan sebenarnya. Oh ini mumet nih Pak Andres undang apa ini? Udah orang pusing sama pandemi diajak mikir yang enggak ya enggak apa-apa lah, temenin saya ya. Saya sama Pak Andres itu suka mikir, cuman untungnya Pak Andres itu rambutnya tetap kuat di kepalanya, rambut saya udah pada mulai loyo, melepaskan diri dari kepala saya. Jadi artinya kalau kita mau ngomong tentang surga simpelnya, surga itu sesuatu yang telah ada tetapi dia belum sampai, makin bingung kan. Ini kalau istilah di kampus itu already but not yet, betul ya. Nanti untuk lengkapnya bikin seminar sama Pak Andris. Saya cuma bikin pemancing aja, gitu. Nah itu kira-kira yang pertama aja udah bikin mumet, masih ada 2 lagi. Kalau kita mau memaknai tentang kenaikan Yesus dan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yang pertama kita harus memaknai secara mendalam tentang surga itu apa, yaitu satu kehidupan yang sesungguhnya telah ada
di mana kita hidup di dalamnya sebagai bagian dari umat Allah di sepanjang zaman dan di mana saja. Itu surga. Yang kedua, apa yang bisa kita maknai dari dua kisah Asensi dan Pentakosta, yaitu mari kita maknai kedatangan Yesus kembali secara mendalam juga. Ini makin lama makin gak jelas ini, aku pusing. Tapi intinya gini Bapak Ibu, kita seringkali menyanyiakan satu doa berkat yang diucapkan oleh Pak Gembala. Kiranya berkat Allah dan Anak dan Roh Kudus, kira-kira seperti itu, menyertai Bapak Ibu sampai Maranatha, kedatangan Yesus, mau kedua kali atau mau kembali, maknanya sama. Tapi seringkali kita cuman, oh ya udah kedatangan Yesus kedua kali nanti. Kalau saya tanya, Yesus itu ada di sini apa enggak? Yesus itu ada di sini apa enggak? Ada. Ingat, ada satu ayat. Biar nggak dikira bohong, buka aja udah. Di Matius 1, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-21. Matius 1 ayat 21 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini salah, saya kasih ayat ini kayaknya. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Kita nggak boleh memaknai bahwa kenaikan Yesus lalu itu ada satu momen atau saat di mana Yesus itu nggak ada, dia nggak beserta kita. Nggak benar Pak, Bu. Justru malah karena dia naik ke surga, dia bilang menyediakan tempat. Nah ini juga jadi seringkali keliru. Kita kan mikirnya kan seringkali secara ya emang dunia gitu kan, maksudnya semua diukur dari materi, ruang, waktu. Waktu Yesus bilang akan menyediakan tempat bagimu. Wah kita mikirnya Tuhan naik ke sana jauh, nyiapin kafling-kafling buat kita. Kalau yang orangnya baik nanti ada tingkat 2, yang lebih baik lagi tingkat 3 rumahnya. Kalau yang lebih baik lagi ada lapangan golfnya. Nah itu kan masih pola pikir dunia sebenarnya. Yesus gak ngomong soal waktu menyediakan tempat bagimu, dia gak ngomong soal itu. Tapi bagaimana Yesus yang dia adalah wadah di mana semua kita yang hidup ini berada. Kalau saya bilang berada, itu bukan berarti secara lokasi sekali lagi ya. Tapi kita semua ada di dalamnya. Itu kan doanya Yesus kan? Yang tadi kita baca sama-sama di Yohanes, supaya mereka ada di dalam. Artinya apa? Waktu kita sungguh-sungguh memaknai kedatangan Yesus kembali, kita bicara tentang bukan wacana masa depan aja, tetapi wacana kehadiran Yesus setiap hari. Dia yang datang kembali. Dia datang kembali. Karena itu keyakinan kita. Dan nanti itu gimana kedatangan kedua kali? Itu bukan dalam konteks kehadirannya sebenarnya. Kalau saya boleh nanti bikin disertasi di bimbing Pak Andris. Itu bukan soal bicara tentang kehadiran secara pribadi. Tapi penyataan yang kita baca di dalam Wahyu 21. Aku akan membuat segala sesuatunya baru. Karena apa? Yang dulu baru di awal itu udah hancur karena dosa kan? Makanya mesti dia nanti datang kedua kali. Kembali. Untuk apa? Membuat semuanya baru. Jadi artinya waktu Bapak Ibu mendengar kata-kata itu, dia akan datang kembali. Itu bukan bicara soal nanti, Pak Bu. Itu bicara soal saat ini. Bahwa dia ada lagi dan lagi dan lagi dan lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saya.
Jadi terus maknanya apa buat Pentakosta? Gini, orang itu seringkali banyak meminta tanda, khususnya orang Yahudi. Tapi cilakanya udah dikasih tanda aja masih ditolak, yang malah merupakan perwujudan dari tandanya itu, yaitu siapa? Yesus. Makanya Pentakosta sebenarnya adalah tanda buat Bapak Ibu dan saya, meyakinkan bahwa ternyata Yesus itu sungguh-sungguh hadir melalui kuasa Roh Kudus yang sedang dan akan dicurahkan buat kita semua. Jangan kita memahami, oh pencurahan Roh Kudus itu di sini ada doa 10 hari enggak, Pak? Kira HP-nya ada ya. Banyak gereja Pentakosta memaknanya gini, doa 10 hari, doa pencurahan Roh Kudus. Lah terus kalau sisanya 355 hari, piye? Roh Kudus enggak dicurahkan. Itu sebagai satu manifestasi kita mengingatkan diri kita bahwa Roh Kudus itu selalu dan akan terus dicurahkan buat orang percaya di segala zaman. Jangan cuma 10 hari aku terima Roh Kudus, habis itu nanti Roh Kudusnya keluar lagi, enggak kayak gitu. Roh Kudus itu enggak melebu masuk itu jelangkung itu. Jadi artinya harusnya kenaikan Yesus ke surga dan Pentakosta itu menenangkan hati kita, apalagi di masa-masa seperti sekarang. Covid datang, tapi ingatkan bahwa bukan cuma Covid yang datang. Yesus pun selalu hadir setiap hari buat Bapak, Ibu, dan saya. Dan itu bukankah menenangkan jiwa kita? Kita yang mungkin ketakutan karena apalagi Jakarta, semua tahu berita ya kan? Kemarin habis libur panjang dan kita lihat kisahnya pada mengaitkan antara Ancol dan Sungai Gangga. Saya mau bilang gini, apapun yang terjadi, ingatkan sama diri kita. It is well with my soul. Tenanglah jiwaku, karena apa? Yesus yang dia begitu besar itu, dia bukan cuma jauh di sana, tapi dia dekat di hati kita. Yesus itu lebih dekat daripada sejauh doa. Banyak orang kan bilang dia hanya sejauh doa, enggak, dia lebih dekat daripada sejauh doa. Sebelum Bapak Ibu doa pun dia udah dengerin keluh kesah kita. Dan itu artinya dia yang sedang datang kembali dan kembali dan kembali buat kita semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus hadir di mana saja melalui kuasa Roh Kudus. Saat inkarnasi Sang Firman di dalam Yesus Kristus, Yesus ya cuma bisa hadir di dalam manusianya. Meskipun dia nggak terpisah dengan pribadi anak Allah itu, tapi dia hanya bisa hadir di mana dia berada saat itu. Artinya di mana? Ya di Israel dan sekitarnya lah ya, Samaria sekitarnya. Dan kita itu menjadi punya satu kesukaan. Karena apa? Ketika Yesus naik dan Roh Kudus turun, dia ada di mana-mana. Ini bisa jadi kabar buruk dan kabar baik buat kita. Kabar buruknya apa? Waktu kita mau bikin dosa, Yesus ada di situ enggak? Ada. Ini waktu saya remaja, masih sama-sama zamannya Pak, saya 11 angkatan sama kakaknya Pak Andris sama Pak Hans. Ada satu kakak rohani kami pernah bilang gini, pernah cerita. Waktu beliau itu ujian di sekolah, gurunya kan gampang ketiduran. Lalu di papan tulis yang dulu masih hijau pakai kapur, digambari mata. Dan ditulis mata Tuhan melihat. Dan ini ada benarnya. Karena apa? Semua hal yang kita lakukan dimanapun kita ada, entah kita pikir, nggak ada yang lihat, Tuhan kita melihat loh. Saya canggih lah, bisa membuat banyak hal yang harusnya diselundupi tidak terungkap. Tuhan melihat. Makanya gini, ini saya nggak ngegibah itu apa sih? Julid, ya tambah sulit bahasanya. Gosip ya. Tapi gini, banyak orang
akhir-akhir ini melihat satu fenomena ketika ada hamba-hamba Tuhan besar. Begitu dipakai Tuhan luar biasa semasa hidupnya, bahkan ada yang masih hidup juga, jemaatnya puluhan ribu. Puluhan ribu bayangkan, bahkan mungkin ratusan ribu. Tetapi jatuh karena dosa amoral dan semacamnya. Karena apa? Mereka pikir nggak ada yang tahu, cuman kami berdua yang tahu. Siapa bilang? Kita harus ingatkan diri kita. Ya baik kita melayani di gereja, kita berkomunitas seperti ini, berkumpul seperti ini. Tuhan memperhatikan setiap ibadah kita secara komunal. Tapi perhatikan juga bahwa ternyata Tuhan juga melihat setiap kehidupan kita secara personal. Karena dia ada di mana-mana. Kalau itu, jadi kita harus bilang seperti ini. Yesus itu kalau dia ada di mana-mana, kabar baiknya, setiap tempat yang sedang kita tempati adalah tanah suci kita. Orang Kristen itu nggak punya Holy Land. Ini bukannya menentang tur-tur wisata rohani ya. Tapi ini fakta yang harus kita tahu sebenarnya. Dimusuhin sama orang GBI nggak apa-apa deh. Tapi ini faktanya. Orang Kristen itu nggak punya tanah suci yang cuma satu gitu, nggak ada. Kita nggak ada kiblat. Kalaupun kita misalnya masa kita nggak ada kiblat, mau tahu kiblatnya di mana? Bukan diri kita, tetapi Allah yang berdiam di dalam hati kita. Karena apa? Alkitab dengan jelas bilang, tubuhmu adalah bait Allah. Jangan mikirin yang di Israel, bait Allahnya nanti dibangun lah. Ya wes mau dibangun apa enggak sakarepmu. Itu lagi panas-panasnya kan. Kita belajar gini, saya belajar teologi. Bapak dan Ibu Gemla belajar teologi. Kita diajarin bahwa ada satu prinsip namanya diskontinuitas. Ini dosennya kami habis ngepost juga kemarin di Facebook. Bahwa Israel sekarang itu enggak ada hubungan secara langsung dengan Israel yang ada di Alkitab kita. Tahun 70 West dihancurin sama Jenderal Titus pada bubar, nggak teratur karena kemana-mana artinya. Setelah itu, wah kayak ada semangat, wah kita kan nemuin teks kali di Alkitab kita punya tanah perjanjian loh. Perjanjian biasa apa? Yesus bilang ada seorang pemilik kebun anggur, dia kasihin untuk hamba-hambanya mengelola kebun itu. Pas waktu mau diminta hasilnya sama yang punya kebun, hamba-hambanya yang punya ini, hamba-hamba lainnya dipukulin, diusir. Anaknya sendiri diutus dengan pikiran, oh kalau aku utus buat ngambil hasil dari kebun anggurnya nanti bakal dikasih. Tapi nyatanya apa? Anaknya dibunuh. Saya bukan ngajarin tentang anti Israel atau anti Palestina, enggak. Kita ngeliat harus secara benar apa yang emang Alkitab katakan dan fakta yang terjadi di sejarah kita, sejarah dunia ini. Artinya kalau kita mau bilang, oh kiblat kita ke Israel, enggak Pak, enggak Bu. Kiblatnya kita ke siapa? Allah. Allah Tritunggal itu kiblatnya kita. Dan menariknya, waktu kita diselamatkan, kita itu terhisap ke dalam persekutuan 3 pribadi 1 hakikat ini. Menarik nggak? Nanti ngundang Romo Daniel lagi. Jadi saat kita berdoa, kiblat kita hanya satu, yaitu Yesus yang berdiam di hati kita. Ada seorang Romo namanya Henry Nouwen, saya suka banget baca bukunya. Dia bilang seperti ini, your heart is the place that God choose to dwell. Hatinya Anda adalah tempat di mana Allah pilih untuk tinggal di situ. Kita pernah sampaikan hal yang serupa. Allah itu nggak diam di dalam buatan manusia, tapi dia pilih, dia tinggal di dalam buatannya
Allah sendiri. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Dengan demikian kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang Kristen, itu kita lakukan di dalam Dia, bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus. Lah kalau aku berdosa piye Pak? Saya harus bilang gini, anugerah itu nggak usah ditambahin hyper di depannya, itu udah hyper Pak Bu. Anugerah nggak usah ditambahin hyper grace di depannya, itu udah hyper. Roma bilang, Allah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih suka curi uang perusahaan misalnya, waktu kita masih suka berbuat yang nggak senonoh, waktu kita masih suka gosipin tetangga kita, mungkin pendeta kita, oh enggak ada di sini, itu gereja yang lain, jauh di antah berantah sana. Waktu kita masih gitu Allah mati buat kita loh. Yesus mati buat kita, artinya apa? Nggak usah diembel-embelin hyper depannya, anugerah itu wes hyper. Anugerah itu udah luar biasa. Bahkan ada seorang bapak reformasi namanya Martin Luther, dia pernah bilang satu statement yang begitu luar biasa sampai sekarang. Kata-katanya kira-kira seperti ini, simul justus et peccator. Orang yang dibenarkan oleh Allah adalah orang kudus dan berdosa pada saat bersamaan. Ini kabar baik yang seharusnya kita tidak sia-siakan. Kita seringkali, wah dengar kabar tuh kan Pak pendetanya bilang kita adalah orang benar dan berdosa pada saat bersamaan dan kita dikuduskan oleh Allah. Enggak gitu. Ini bukan soal menjadi satu izin untuk kita berbuat dosa, enggak. Tapi semakin kita mendalami kata-kata seperti ini, kita harusnya memahami bahwa seharusnya kita enggak menyia-nyiakan kasih Allah yang begitu luar biasa itu. Ini bukan ajakan untuk kita berdosa, tetapi sebuah kritik yang mendorong kita untuk tinggalkan dosa sebenarnya. Kira-kira gini, lah kamu tuh udah dibenerin, kok masih hidup dalam dosamu yang sia-sia? Itu bukan sebuah ajakan untuk, oh yo dosa. Karena kata-kata berikutnya waktu habis Luther ngomong kayak gitu, dia ngomong hal yang lebih serem lagi. Love God and sin boldly. Lah ini kan kalau orang yang otaknya sengklek, tuh kan bener. Boleh berbuat dosa, ini bukan seperti itu. Tapi justru kita harus memahami, waktu kamu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tetap bisa berbuat dosa? Cuman orang yang tidak mengasihi Allah sebenarnya, yang dia bisa hidup lagi dan lagi dan lagi di dalam dosa. Jadi kira-kira kalau saya mau katakan, makna di antara dua peristiwa ini apa? 3 hal itu. Bahwa surga itu bukan tempat yang jauh di sana, tapi dia dekat di hati. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang jauh, surganya aja di hati, apalagi dia yang mempunyai surga. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dia lebih dekat dari apa yang bisa kita bayangkan. Saya mau bilang bahwa kalau nafas hidup orang percaya sering dibilang sebagai doa, ayo kita jadikan bahwa setiap nafas hidup kita sebagai doa kepada Allah. Saya akan tutup dengan 2 hal yang sangat singkat. Percayalah, sangat singkat. Karena biasanya kalau pendeta ngomong terakhir, orang masih mikir, aduh masih panjang. Biasanya tuh pendeta suka clickbait, tahu ya istilah clickbait ya. Dia suka pakai kata tertentu supaya orang, ambil lebih lagi. Jadi dipakai kata terakhir supaya orang melek, padahal ternyata masih 1 jam lagi, tapi ini beneran singkat. Waktu kita memaknai peristiwa antara kenaikan Yesus dan Pentakosta tersebut, ayo kita jalani keseharian kita dengan lebih tanggung jawab. Tanggung jawab. Bukan sama bosmu, bukan sama orang-orang di atas kita, terutama kepada Tuhan. Karena apa?
Dia melihat setiap yang kita lakukan. Kerja sungguh-sungguh buat Tuhan. Pendiri GBI kan ngomongnya gitu ya, kerja yang betul. Simple, padat, akurat, terpercaya, kerja yang betul. Tidak hanya itu, kita juga dapat memahami yang kedua, bahwa pengharapan selalu ada setiap hari. Enggak cuman waktu kita duduk enak-enak di sini, tapi bahkan mungkin seandainya satu kali kita harus terhantui dengan yang namanya COVID. Saya pengen bilang, pengharapan kita enggak ditentukan dengan sembuh atau enggaknya kita dari COVID atau penyakit apapun. Karena Paulus bilang seperti itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari salib Kristus. Karena kita apa? Kita ada di dalamnya. Amin. Untuk renungan malam hari ini saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh sama-sama merenungkan sebagian dari isi hatimu, ya Allah, firman-Mu sendiri. Biarlah firman yang telah kami sama-sama renungkan itu boleh membuat kami mengenal sang firman hidup itu, anak-Mu sendiri ya Bapa, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami belajar bahwa Yesus naik ke surga bukan hanya menyiapkan tempat dalam artian ya sekedar tempat di mana kami tinggal nanti. Tapi Yesus menyiapkan tempat di mana kami bisa berada di dalamnya pada saat ini sekalipun. Kami bisa tinggal di dalamnya bukan cuma nanti setelah kami meninggal, tapi saat kami pun hidup di dunia ini, kami telah ada di dalam Engkau sendiri ya Bapa. Karena itu kami mau sungguh-sungguh menjadi bukan hanya pendengar dari firman-Mu, tapi juga pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau begitu dekat dalam kehidupan setiap kami. Engkau begitu dekat, Engkau bahkan lebih dekat dari doa yang mungkin kami panjatkan. Engkau lebih dekat dari apa yang dapat kami bayangkan. Terima kasih buat kasih yang begitu luar biasa. Ajar kami untuk hidup dengan tanggung jawab, karena kami tahu bahwa setiap hal yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu, supaya Engkau dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, di mana kami ada, orang-orang boleh melihat Engkau yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Amin. Dan kalau kami boleh menghadapi hari-hari yang berat saat ini, masa-masa yang murung di tengah dunia ini, kami berdoa biarlah pengharapan dari Allah saja. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, itu boleh ada bagi kami. Itu boleh menguatkan kami dalam kelemahan dan ketakutan kami. Amin. Karena kami tahu bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari Kristus sendiri. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami tahu bahwa Roh Kudus, Engkau selalu ada bagi kami. Berbicaralah setiap saat, setiap waktu bagi kami. Dan kami mendengarkan, dan kami taat kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.